Oke, ada Kak Olive. Halo. Oke. Sudah pukul 9 melewati 34 menit. Mungkin sudah bisa dimulai ya, Kak? Oke. Kita cek dulu. Harga di Fabula. Wah, ini sudah ada 9 juta orang ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Cara pengen nyapa-nyapa lagi. Di sini ada Kak Olive, ada Kak Sandra, ada juga Kak Bi, ada Kak Yaya, Kang Mus, Bang Juna, ada Kak Aba Gafur, Kak Uci Kelinci. Nih dia yang bakalan ngebawain dongeng nih ya. Nanti bisa dong spill-spill kan ya. Apa yang mau dibawain judulnya. Supaya pas dengerin dongengnya Kak Uci tuh tiba-tiba tertidur, terlarut dalam rasa. Maksudnya tertidur. Terlarut dalam rasa. Wah. Ya. Oke. Kak Uci boleh dipersilakan buat mendongeng. Sebelum kita mulai dongengnya, ada aturannya nih yang harus disepakatin bareng-bareng ya. Yang pertama adalah duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Oke, boleh berpose ya di rumahnya masing-masing gitu. Walaupun nggak kelihatan di kamera. Yang kedua, pasang senyum yang lebar biar hatinya nyaman. Oke, oh, rebahannya dong. Duduk yang manis. Aturannya dengar dongeng, duduk yang manis. Oke, yang ketiga, pasang telinganya. Oke. Yang keempat, kemudian tidak ngobrol sama temannya ya selama cerita berlangsung. Yang kelima, dengarkan cerita sampai selesai. Wah, aku nge-lag ya, tapi semoga ceritanya tersampaikan dengan baik. Oke teman-teman, cerita ini datangnya dari sebuah desa. Setiap kali Kak Uci bilang klik, nanti teman-teman di rumah masing-masing jawab ya, klok gitu. Oke, kita latihan dulu. Klik, klok, klik, klok, klik, Clock. klok. Wah. Di sebuah desa, ada seorang petani bernama Gema. Gema sedang berjalan menuju hutan. Dia ingin mengumpulkan kayu bakar untuk persediaannya di musim dingin. Tapi kali ini Gema tidak mau mengumpulkan kayu bakar seperti biasanya. Biasanya Gema itu memungut ranting-ranting yang ada di jalanan untuk dijadikan kayu bakar. Tapi Gema berpikir, daripada aku memungut ranting, lebih baik aku menebang pohon saja, supaya satu pohon bisa jadi persediaan kayu bakar berbulan-bulan. Jadi aku tidak perlu bolak-balik ke hutan. Begitu pikir Gema. Gema pun berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan hingga bertemu sebuah pohon yang besar. Di dekat sungai, Gema mengangkat kapaknya. Kapaknya diangkat dan dia 1, 2, 3, Hei Gema, tiba-tiba ada suara. Hei Gema, suara siapa itu? Ini suara aku. Aku si pohon nibung. Iya, aku. Lihatlah Gema, biasanya kamu pakai daun-daunku, pelepah daunku untuk dibuat jadi sapu lidi. Dan biasanya kamu pakai bungaku untuk mengharumkan beras. Juga kuncup bungaku mau masak menjadi sayur. Kalau kamu tebang aku, kamu tidak bisa mendapatkan itu semua, Gema. Wah, iya juga ya. Ya. Kalau gitu, aku tidak akan menebangmu, pohon ibung. Terima kasih, Gema. Ingatlah, Gema. Setiap kali kamu peduli kepada kami akan peduli kepada kamu. Kata si pohon ibung.
Kemudian Gemma berjalan lagi dan berjalan lagi. Dia berjalan mencari pohon yang cocok untuk dia tebang. Dia bertemu sebuah pohon yang sangat besar. Wah, pohon ini besar sekali. Sepertinya kalau aku tebang pohon ini, aku punya persediaan kayu bakar untuk berbulan-bulan. Gemma pun mengangkat tongkat kapaknya dan satu, dua. Hei Gemma, suara dari mana itu? Kata Gemma. Hei Gemma, ini aku si pohon mangga. Iya, lihatlah Gemma, bunga-bungaku sedang bermekaran. Kalau kamu tebangku hari ini, nanti bunga-bunga ini tidak bisa berubah menjadi buah mangga yang bisa kamu nikmati rasanya, yang harum, yang manis. Sebentar lagi aku akan berbuah dan panen sangat banyak. Kalau kamu mau nebangku, kamu tidak bisa menikmati itu semua. Ya. Aku tidak bisa menebang pohon mangga ini. Pohon mangga ini sangat berguna untukku. Ya sudah, aku tidak jadi menebangmu, kata si Gemma. Kemudian si pohon mangga berkata, terima kasih Gemma. Nah, ingatlah Gemma, setiap kali kamu menjaga kami akan menjagamu, kata si pohon mangga. Kemudian Gemma berjalan lagi, dan terus berjalan lagi. Kali ini Gemma jalannya lebih menanjak. Wah, kali ini Gemma jalannya lebih menanjak dan dia bertemu sebuah pohon yang sangat besar. Wah, pohon ini besar sekali. Sepertinya kalau aku tebang pohon ini, aku tidak perlu mencari kayu bakar lagi selama setahun lamanya. Karena pohon ini benar-benar besar dan besar. Wah, ketika Gemma mau angkat tongkat kapaknya, 1, 2, 3, hiya! Hei Gemma! Gemma! Ada suara. Siapa itu? Ini aku, Gemma. Siapa itu? Aku, si pohon damar. Wah, sebentar ya, Kak. Aku mau coba untuk mengganti jaringan. Bentar ya, seperti banyak yang getah-getah pohonku sebagai salep dan obat diare, kata si pohon Gemma. Pohon Gemma? Pohon damar. Oh, iya, kata Gemma. Iya. Wah, sepertinya aku tidak bisa menebang pohon damar ini, teman-teman. Akhirnya Gemma berjalan lagi. Dia terus berjalan dan terus berjalan. Setiap kali Gemma menemukan pohon, dia menemukan pohon pinus, kacangnya bisa berguna untuk kesehatan. Dia menemukan pohon ulin, kulitnya bisa digunakan untuk pakaian. Dia menemukan pohon apapun, semua pohon yang ditemukan berguna dan bermanfaat. Aduh, tidak ada satupun pohon yang bisa aku tebang kalau begini, kata Gemma. Akhirnya Gemma memutuskan untuk memunguti lagi ranting-ranting yang ada di jalanan hutan. Gemma memungutinya satu-satu untuk dijadikan kayu bakar. Ketika Gemma sedang memunguti ranting, tiba-tiba ada seseorang berbadan kecil memakai baju dari kulit kayu dan topi kuncup. Seseorang itu berkata kepada si Gemma, "Hai Gemma." "Wah, siapa kamu?" kata orang itu. "Gemma, ini aku adalah pria kecil." "Ya." "Oh, ya Pak, pria kecil. Ada apa?" "Gemma, terima kasih ya sudah menjaga hutan-hutan dan pohon-pohon yang ada di hutan ini. Nah, sebagai sebuah hadiah untuk kamu, aku akan memberikan sebuah tongkat ajaib yang dapat
memenuhi keinginanmu. Oh, benarkah? Tentu saja, kamu tinggal mengayunkan tongkat ini dan ayunkanlah jika kamu ingin madu. Madu itu akan datang. Lebah-lebah akan datang membawa madu untukmu. Jika kamu ingin buah-buahan segar, burung-burung akan terbang membawakan buah-buahan untukmu. Wah, benarkah? Aku mau tempat yang seperti itu. Keren sekali, kata Gemma. Eits, tunggu dulu. Sebelum kamu bisa menggunakan tongkat ini, ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Eh, apa itu, pria kecil? Yaitu, kamu tidak boleh meminta suatu hal yang tidak alami. Yang tidak alami? Mudah saja itu. Aku kan selalu meminta yang alami. Tenang saja, pria kecil. Kemudian pria kecil itu memberikan tongkatnya kepada Gemma, dan Gemma menggunakan tongkatnya. Gemma awalnya menggunakan tongkatnya untuk meminta madu. Kemudian lebah-lebah datang membawakan madu. Gemma mengayunkan tongkatnya untuk meminta buah-buahan segar. Kemudian burung-burung datang membawa buah-buahan segar. Gemma kemudian meminta semut-semut untuk mencari bibit. Semut-semut bergerak mencari bibit. Semua Gemma tinggal mengayunkan tongkat, hewan-hewan dan tumbuhan akan menolongnya dengan sukarela. Sampai berhari-hari kemudian, berbulan-bulan kemudian, waktu berlalu, Gemma menjadi sangat suka memerintah. Hei lalat, coba itu dituangin benih-benihnya. Hei kerbau, itu bajak sawahnya. Hei, tolong itu lakukan bersihin rumah aku. Tolong cuciin piring. Ya, semua dia minta dengan tongkat itu. Dan Gemma tidak berterima kasih sekalipun atas bantuan hewan-hewan dan tumbuhan kepadanya. Sampai suatu hari, hujan turun deras sekali. Deras berhari-hari. Membuat Gemma tidak bisa keluar rumah. Bagaimana ini? Aku tidak bisa memetik buah, tidak bisa memanen sayuran, hujan terus. Aha, aku kan punya tongkat ajaib. Gemma pun memerintahkan langit. Langit, wahai matahari, keluarlah dan buatlah langit menjadi panas, dan panas. Tidak ada lagi hujan yang turun. Matahari mendengar perintah Gemma jadi terkaget-kaget. Hei, itu kan tidak alami. Tapi karena yang memerintah itu adalah tongkat ajaib, mau tidak mau matahari harus memenuhi perintahnya Gemma. Matahari pun keluar dan membuat cuaca menjadi sangat panas sekali. Saking panasnya, tiba-tiba keluar asap. Keluar dari ujung tongkatnya Gemma. Asap itu terus keluar kemudian membakar tongkatnya Gemma hingga habis. Tahu kan teman-teman, sejak saat itu, pohon-pohon dan hewan-hewan tidak ada lagi yang mau berbicara kepada Gemma. Tidak ada lagi yang mau berbicara kepada manusia. Dan kalau misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke hutan, terdengar gemerisik daun, di tengah-tengah bisik-bisik daun itu ada suara. Kalau kamu peduli kepada kami juga akan peduli kepadamu. Selesai ceritanya. Terima kasih. Wah, aku minta maaf banget ya tadi terpotong di tengah-tengah karena aku ngerasa kok jaringan. Boleh tanya. Oke, Cara pengen nanya, sejak kapan Kauci mendalami dunia dongeng? Hingga akhirnya tuh Kauci bisa se-wow banget hari ini. Seperti penampilan Kauci hari ini bisa keren banget nih, 10/10. Gimana nih? Terima kasih ya. Sebenarnya aku baru kenal dongeng itu, kalau boleh sedikit cerita.
dulu pernah kerja di yayasan sosial gitu, di lembaga filantropi yang mengasuh anak duafa dan anak-anak yatim. Kebetulan salah satu donatur yang datang mengisi acara adalah seorang pendongeng. Nah, dari situ kayak sirep kali aku ya. Kayak zup, wah keren banget ya dongengnya gitu. Langsung tertarik untuk belajar, terus cari tahu, cari di Google, cari buku-buku cerita anak, semuanya sampai suatu hari aku gabung di komunitas. Jadi aku ada bikin komunitas dongeng sama bergabung di komunitas dongeng yang memang sudah besar skalanya gitu. Nah, aku gabung di komunitas dongeng yang sudah besar itu, terus ketemu sama si donatur yang ngisi acara. Jadi temenan deh. Nah, dari situ itu terjadinya tahun 2017. Setahun setelah aku lulus kuliah gitu. Kalau waktu kuliah aku hobinya nulis flash true story atau flash fiction yang cerita-cerita fiksi pendek. Baru setelah lulus kuliah tuh tertarik sama dongeng dan cerita anak. Tuh, itu sih asal Wah, keren mulanya. banget Kenapa nih Kak bisa? Uci. Oke, tapi eh, gimana sih caranya membacakan dongeng tuh ya Kak Uci biar pesannya tuh bisa tersampaikan kepada listener? Itu kayak keren banget, kayak wow. Ah, aku mau meluruskan dulu ya. Kalau membacakan Oke. tulisan itu kan ada di dunia anak-anak ya, dunia penceritaan ya, storytelling anak-anak itu ada dua memang. Yang satu mendongeng itu seni bertutur. Jadi kita tuh tidak membaca tulisan, melainkan kita menuturkan cerita. Jadi benar-benar nggak dihafal, aku nggak pernah menghafal cerita gitu ya. Tapi benar-benar memahami jalan cerita, strukturnya cerita tuh kayak gimana, langkah-langkahnya gimana, dan menuturkan dengan uh, ya ini yang ya seala-ala adanya gitu, sejalan aja gitu kan tuh. Dan tentunya itu bisa terjadi ketika kita terus latihan dan kita banyak membaca buku juga supaya kosakatanya banyak, banyak-banyak mendengar orang. Jadi kita bisa mempelajari cara orang tersebut untuk berbicara tuh kayak gimana. Sedikit banyak cara ngomong saya tuh banyak terpengaruh sama ketua komunitas, sama Bu Najila Shihab gitu kan, sama macam-macam orang yang sering saya simak cara ngobrolnya tuh kayak gimana. Itu sih. Terus apalagi ya? Kalau yang kedua, kalau tadi kan itu dongeng ya, seni bertutur. Kalau yang kedua itu membacakan dongeng atau biasanya istilah istilah apa ya? Istilah trendingnya, istilah ngetrennya itu adalah read aloud gitu, membacakan nyaring. Nah, itu berbeda dengan mendongeng seni bertutur. Secara tujuannya sama-sama untuk membangun minat literasi anak-anak, tapi secara efek dan caranya tuh berbeda. Kalau membacakan dongeng atau membacakan nyaring, itu efeknya mungkin anak-anak akan bertemu susunan kata-kata yang sesuai dengan bukunya gitu. Terus tertarik sama bukunya, tertarik dengan melihat bukunya. Tapi kalau mendongeng itu kita lebih ke melatih imajinasi dan daya analitis anak. Gitu kan nggak ada, selama aku proses berbicara, mendongeng, itu kan lebih interaksi langsung ke audiensnya gitu. Audiens tuh ngerasa, oh iya iya kayak gitu. Jadi kayak kita lagi curhat, tapi kontennya tuh bukan konten curhatin tetangga atau julitin tetangga, tapi kita kontennya adalah cerita anak kayak gitu. Itu deh. Wah, keren banget. Jadi ternyata faktanya mungkin ya Kak Uci, dongeng itu ternyata bukan dibacakan ya, lebih ke melatih imajinasi dan menceritakan secara friendly gitu ya kan Kak? Wah, keren banget. Oke, Wah, terus ini apa sih kesan kakak setelah ya. menjadi juri dalam event mendongeng yang diadakan Fabula tahun lalu? Aku senang banget dan berterima kasih banget sama Kang Mus yang udah ngajakin dan Dovabula gitu ya. Jadi aku senang karena punya kenalan baru, punya teman-teman
baru, bisa belajar banyak hal baru juga dari teman-teman. Terima kasih ya sudah diajakin, dan terima kasih juga udah ngajakin todongan malam ini. Wah. Gitu. Iya, makasih Ada juga lagi buat Kak teman-teman yang Uci, mau walaupun sabar jaringannya rada-rada terputus ya kan. Jadinya ngebaca dongengnya harus terputus juga, tapi nggak apa-apa karena Kak Uci bawanya secara antusias banget, excited banget hari ini, jadinya wah, dongengnya sampai bikin tertidur. Boleh? Nih ya, boleh, boleh. siapa mau nanya nih teman-teman di kolom chat, nanti Cara bakalan ngebacain buat Kauci pertanyaannya. Kalau Wah, nih diundang teman-teman lagi ditunggu mau, pertanyaannya. soalnya ini lumayan banyak agendanya. Oke. Ini ada yang mau nanya teman-teman? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Besok Mumpung mau anakku diundang lagi lagi ya tidur. Kak. Nah, nih. Kauci, kayaknya di sini banyak deh fansnya Kauci, jadinya pengen Kauci ngisi terus event-event ngedongeng seperti ini. Tanya aja, Kak Bi. Aduh. Nih, Kak Abi mau nanya atau Kak Nai mau nanya? Anakku mau. Hai. Oke, ini ada yang mau Mau nanya. tanya apa? Kak dari Kak Choyan. Oke, Oke, boleh dijawab, mau Kak? dibacain atau aku yang baca? Oh iya, Kak mau Oh, tanya boleh, apa boleh. Share merubah? aja, share aja. Mengubah ya, bukan. Oke. Oke. Ini yang baca Kak. Kak Uci atau Rara? Rara aja deh. Kak mau tanya, apa merubah suara penting dalam mendongeng? Apa merubah suara penting dalam mendongeng? Oke. Oke. Sebelum jawab aku mau lurusin ya, teman-teman. Yang benar mengubah, bukan merubah. Sebagai penulis, teman-teman di sini harus dibiasakan. Kalau yang benar itu mengubah, tidak ada imbuhan merubah. Oke, apakah mengubah suara itu penting dalam mendongeng? Dibilang penting, bagus ya. Tapi kalau harus, nggak harus gitu. Jadi kalau mendongeng itu harus gonta-ganti suara enggak? Enggak harus. Pakai suara kamu sendiri aja. Suara yang paling nyaman. Justru malah ada penelitiannya dari orang-orang dari peneliti saraf anak ya. Kebetulan beliau itu satu komunitas dengan saya. Beliau berkata, kalau anak-anak itu justru lebih suka sama suara rendah dan lembut daripada suara nyaring dan melengking. Jadi, apakah harus mengganti suara dengan nyaring melengking? Tidak harus. Gitu. Kalau mau kalau mau mengubah suara tentunya butuh latihan lagi, butuh berulang kali gitu kan. Apakah kadang-kadang ada yang mengubah suara, bahkan saya sendiri pun kadang-kadang masih terjadi mengubah suara tapi pelafalan ceritanya nggak terdengar jelas, jadi ceritanya nggak kedengeran pas ubah suara tersebut. Makanya butuh latihan gitu. Mengubah suara, dongeng pakai boneka, dongeng musikal, itu semua tekniknya berbeda. Tapi kalau dongeng dasarnya, kalau mau pakai teknik-teknik itu harus bisa dasarnya mendongeng itu apa. Gitu. Jadi dongenglah pakai suara ternyaman teman-teman. Itu ya jawabannya ya. Oke, sudah terjawab kan? Wah, keren banget nih pematerinya. Ngebawain dongeng, bawain materi keren banget. Kauci, Rara ngefans sama Kauci.
Aduh, kapan-kapan Kak Uci bisa nih ngajarin unggulan di Fabula, yaitu dongeng untuk adikku. Dan tadi sudah dibawakan oleh Kak Uci, mendengarkan dongeng bersama, dan ini dia, Kang Mus. Halo Kang Mus, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, memberikan materi. Oke, dipersilakan Kang Mus buat naik dulu. Request buat naik. Halo, Kang Mus. Wah, Kang Mus nih jangan kabur, Bang. Oke, ini dia. Sudah ada requestannya. Nah, sudah join. Halo, Kang Mus. Boleh dites dulu audionya apakah... Oke, tes dulu Bang. Suaranya. Teman-teman apakah kedengeran suaranya? Aman suara gue. Coba agak dideketin dikit mic-nya. Mic-nya dideketin dikit, Kang Mus. Aman nggak? Iya, Tes. suaranya... Ah, ya, sudah kedengeran. Aman nggak suaranya? Ini di aku Oke, aman, sudah raranya deket kok. muncul tenggelam. Aduh. Malam hari ini rencananya berbagi tentang penulisan fabel. Nah, memang agak berbeda ya, karena tadi aku emang nggak cicat sama Kak Uci sih. Kak Uci mau ngisi tentang apa nih dongengnya nih? Kan sebelumnya aku dengerin dongengnya Kak Uci tentang si ikan kecil yang ingin menjadi seekor naga. Wah, keren banget waktu itu. Makanya hari ini tuh Kak Uci membawakan dongeng tentang tokoh anak kecil bernama Gema, ya, dan pohon-pohon yang berbicara. Jadi teman-teman gambarnya gini, untuk dongeng, karena kita ada di program unggulan di Fabula, dongeng untuk adik, ya. Jadi dongeng itu ada bermacam-macam teman-teman. Eh, ada dongeng seperti yang tadi Kak Uci ceritakan, itu dongeng dari tentang manusia yang digabung sama eh, pohon ya, tanaman ya yang bisa berbicara gitu kan. Jadi nyampe ke anak-anak pesennya. Juga ada dongeng eh, kerajaan. Jadi tentang putri, tentang pangeran, tentang raja, tentang ratu dan sebagainya. Lalu ada dongeng eh, tentang peri. Ya, macam-macam nih kisah-kisah peri juga ini ada banyak. Lalu ada dongeng binatang. Ya, yang disebut juga fabel. Masih ada lagi jenis dongeng lain, yaitu dongeng tentang benda-benda yang berbicara atau dongeng tentang tanaman-tanaman yang berbicara. Ya, jadi banyak. Nah, malam hari ini saya sih udah siapin materinya tentang dongeng yang dongeng binatang. Tapi aku ini nggak berbagi eh, caranya teman-teman gimana mendongeng ya. Nanti belajarnya sama Kak Uci. Nah, Kak Uci itu selain pinter mendongeng, Kak Uci juga sering kali buka kelas mendongeng ya di Rumah Pena. Nanti teman-teman follow Kak Uci aja, ada di IG-nya juga. Biasanya sering ada kelasnya. Memang berbayar tapi worth it lah teman-teman. Nah, sekarang ini aku berbaginya tentang menulis fabel ya atau dongeng binatang atau cerita binatang. Untuk contoh-contohnya, teman-teman pasti udah sering dengerin di acaranya di Fabula, dongeng untuk adik, atau bisa baca di kumpulan dongeng untuk adik di akunku ya, Kang Mus ada itu. Nah, jadi gini, teman-teman pasti pengen, tadi inget gak apa yang disampaikan sama Kak Uci? Jadi Kak Uci itu awalnya nggak bisa mendongeng ya. Jadi ada seorang apa tadi donatur ya yang membacakan dongeng Kak Uci pengen. Nah, ketika Kak Uci belajar bahkan sampai saat tadi itu ternyata Kak Uci ada proses reread ya, menulis ulang. Karena dongeng yang disampaikan Kak Uci berbeda sama dongeng yang kebanyakan ya yang kita lakukan waktu di Fabula ya. Dongeng untuk adik biasanya kan kita membacakan nih. Nah, kalau Kak Uci udah tahapannya di menuturkan. Jadi sudah nggak pakai
mencontek lagi kayak kita. Kita mungkin aku aja kali ya, teman-teman udah enggak. Nah, itu tuh penting banget teman-teman untuk menulis ya. Ya, menulis itu penting banget. Kenapa? Kalau menulis walaupun itu bukan dongeng yang kita bawakan, bukan dongeng kita sendiri, nah kita bisa menulis ulang. Apa tujuannya menulis ulang? Supaya kita paham tadi seperti yang disampaikan Kak Uci ya. Siapa tokoh-tokohnya, alurnya, pesannya gitu kan. Jadi udah enak ya. Kita udah apa ya, udah masuk di otak gitu karena kita menulis ulang. Nah, bagi teman-teman yang pengen nyoba gimana sih bikin fabel sendiri, kemudian nanti kita bawakan di acara The Fabula yang program unggulan dongeng untuk adik. Nah, caranya kita masih punya berapa banyak waktu lagi nih ya. Kayaknya 10 menit udah cukup deh. Ini sudah keringetan nih. Cerita olah aku paling hafal. Nah, ya sama seperti cerita olah Tangkasimin itu ya, teman-teman ya. Jadi caranya gini teman-teman. Pertama, ya kenali tentang dongeng fabel ini atau cerita binatang. Pas lanjut 1 jam. Waduh. Nah, pastinya karena ini fabel cerita binatang, otomatis tokohnya adalah binatang ya. Jadi dari bermacam eh, dongeng tadi, kita sudah coret-coret yang lainnya, tinggal menyisakan yang dongeng binatang aja, fabel. Tokohnya pasti udah jelas, tokohnya binatang gitu kan ya. Tetapi di sini tentang tokohnya ini ada hubungannya sama variasi. Jadi di dongeng fabel ini ada variasinya teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan ya kisah binatang yang binatang tadi itu bersikap ya seperti binatang. Ngerti nggak maksudnya? Kalau teman-teman ingat cerita yang dibacakan, yang didongengkan pada program unggulan yang sebelum ini, itu ada yang adik kita membacakan tentang dongeng si Katan ya, kambing. Nah, di cerita itu tuh binatang itu berlaku seperti binatang. Itu versi yang pertama. Ingat kan? Nah, sekarang versi yang kedua. Versi yang keduanya itu binatang, tapi dia berlaku seperti manusia. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada di ceritaku juga ada eh, kayak si buku ini, buku lucu ya. Itu juga pernah dibacakan. Jadi kisah si badak yang membaca buku ya. Terus ada teman-temannya yang lainnya. Jadi bersikap eh, binatang tadi sebagai manusia ya. Sama seperti manusia gitu kan ya. Kemudian yang ketiga ini adalah gabungan ya. Ada tokoh binatangnya digabung sama ada tokoh manusianya. Nah, dia tanya, Ola masuk yang mana? Ola itu masuk pada cerita Ola sebagai ini manusia ya. Jadi Ola sudah punya perasaan atau sudah punya tingkah seperti manusia. Kalau teman-teman ingat cerita di Ola itu kan dia menyeret ya, menyeret benda raksasa itu kan ya untuk mencari pemiliknya, baju raksasa mencari pemiliknya. Nah, cuma di sana ada sisi fantasi, tapi itu di pengembangannya. Jadi intinya, ya, contoh cerita Ola, itu Ola dia bersikap seperti manusia, yang versi yang kedua teman-teman ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Setelah tahu teman-teman mau menulis yang mau mana versinya, apakah binatangnya tetap sebagai binatang, atau kedua binatangnya sudah bersikap seperti manusia, atau yang ketiga gabungan ada binatangnya, ada manusianya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah cerita anak itu pasti ya pasti itu tujuannya adalah menyampaikan pesan moral. Nah, itu cara yang paling gampang. Teman-teman ketika mau menulis ini atau mau mendongengkan, itu pesan moral apa sih yang mau disampaikan? Saranku ambil satu aja, pesan moral banyak sekali ya, ada satu aja. Karena kenapa satu? Karena untuk pembaca anak-anak atau anak-anak yang didongengin, itu akan lebih mudah mencerna kalau dia dikasih cuma satu pelajaran aja. Walaupun kenyataannya ketika kita nulis atau kita mendongengkan, eh, tanggapan atau penerimaan pendengarnya atau pembacanya beda-beda. Ya, bisa jadi kita bilangnya adalah seperti cerita si Ola nih, kalau itu bukan barangmu, kembalikan gitu kan ya. Tapi yang nerima bisa macam-macam. Bahkan cerita sikatan juga awalnya
itu aku idenya mau menyampaikan apa, penerimanya juga beda lagi. Ya, bisa seperti itu. Nah, paling nggak kita sudah punya satu sebagai penulisnya atau pengarangnya. Nah, dari kita sudah tahu mau menulis tentang apa, binatang yang jadi manusia misalkan kan ya. Kemudian kita sudah punya pesan moralnya, misalkan pesan moralnya seperti cerita si Ola, dia mau apa? Kembalikan barang kalau itu bukan milikmu gitu kan, cari gitu kan. Nah, kemudian apa? Kemudian yang berikutnya adalah menentukan tokohnya, tokoh binatangnya ya maksudnya ya. Nah, ini bagian menarik teman-teman. Sebetulnya kita bisa sembarang aja karena ada pilihan banyak binatang nih. Ada gajah, ambil gajah. Ada semut, ambil semut. Di rumah ada kucing, ambil kucing. Bebas sebetulnya. Tetapi kalau kita mau mempelajari lebih uh, detail lagi, ketika kita menulis, ya, misalkan nih cerita olah ketika aku menyampaikan ini tentang kalau nemu barang kembalikan pada pemiliknya, itu kenapa harus olah gitu kan ya? Karena kenapa harus tangkasi gitu kan? Nah, ini ada hubungannya sama nanti cerita besarnya. Eh, cerita besarnya artinya adalah bagian menarik untuk diceritakan. Jadi kita sudah punya pesan moral, tapi kalau pesan moral cuma disampaikan secara datar nggak akan menarik ke anak-anak. Misalkan kalau kamu nemu barang, kembalikan ke pemiliknya itu nggak akan menarik gitu. Jadi menarik karena dia ada cerita menariknya, ada bagian atau ada benang merah yang membuat cerita itu menarik. Apa tuh? Gimana kalau ada binatang yang kecil nemu benda yang besar sekali gitu kan ya, dan dia merasa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi sisi menarik adalah antara yang kecil dan yang besar. Nah, itu menariknya. Jadi ada ramuan dari pilihan tokohnya, kemudian pesan moralnya, kemudian ada cerita adegan besarnya. Kemudian apa nih? Nah, setelah tahu tentukan jenis binatangnya. Binatang apa yang kecil? Semut bisa, semut juga. Nah, tapi kebayang nggak kalau semut menarik baju raksasa? Ya, dia kan nggak punya ekor. Kita ini butuh ekor gitu kan ya. Itu. Nah, jadi akhirnya dipilihlah Tangkasi. Tangkasi itu punya ekor. Nah, walaupun sebetulnya dalam sebuah cerita, ya eh, kita bisa-bisa aja sih. Bahkan di cerita si Ola si Tangkasi, itu aku bikin fantasi sehingga Ola yang kecil begitu. Memang dia si Ola itu si Tangkasi ekornya panjang ya. Ya emang itu aku sempat riset juga tentang binatang Tangkasi mini tadi. Nah, cuma diberi kekuatan dari sisi fantasi, si ekornya itu kuat untuk menarik barang-barang. Ya, itu sisi fantasinya di sana sehingga jadi makin menarik. Ini tujuannya memang agar cerita lebih menarik dan fantasinya ke anak-anak merangsang imajinasinya anak-anak ya, anak-anak membayangkan itu. Nah, kemudian apa nih? Nah, setelah tahu, tadi kan berarti sudah 4 ya. Sudah tahu mau bikin cerita yang versi binatang yang gimana, kemudian sudah tahu pesan moralnya, kemudian sudah tahu cerita menariknya, lalu sudah tahu tokoh binatangnya. Nah, yang kelima ini teman-teman harus, kalau menurutku ya, harus memilih nama yang pas. Nah, kadang kita memilih, betulnya bebas-bebas saja sih kita sebagai penulisnya mau pakai nama apa saja gitu kan. Tetapi kalau kita mau berusaha lebih baik lagi ya menulis itu, nama-nama tokoh ini juga penting. Ini ada hubungannya ketika kita sukses menciptakan nama yang pas dengan binatang, kemudian dengan ceritanya itu nama itu akan berkesan banget. Ya, kenapa saya pilih nama Ola gitu kan? Nah, itu juga ada ceritanya gitu. Jadi waktu itu memang riset dulu tentang binatang Tangkasi ini ada di mana adanya gitu kan. Terus nama anak-anak di sana itu khasnya nama-nama apa gitu. Jadi berasa banget sisi lokalitasnya. Memang ada banyak tapi itu yang bisa dipelajari nanti ya. Jadi teman-teman yang penting-penting aja bagiannya. Kemudian setelah memilih nama baru kemudian teman-teman proses menulisnya. Nah, sebetulnya karena kita di Fabula, kita di Julada ini emang tempat-tempatnya para penulis ya, tempat-tempatnya uh, para DJ yang sudah terbiasa ya sama berkata-kata itu sudah ada masalah. Jadi setelah tadi ramuannya, teman-teman bisa menuliskan seperti teman-teman menulis seperti biasanya.
Ya, kalau biasanya teman-teman di Joy ini nulis cerita romance ya, cerita drama, cerita fantasi, cerita horor, misteri itu kan. Sama prosesnya. Cuma bedanya ketika kita menulis untuk anak-anak, kita sesuaikan nih. Tadi kita kan mau nulis fabel. Jadi ada keterbatasan dalam jumlah kata. Ya, kalau biasanya kita terbiasa nulis di Joy itu sampai ribuan kata ya, minimal bahkan sekitar untuk dapat 500 Joy itu sekitar 600 kata ya. Itu kebanyakan. Kebanyakan makanya ceritaku itu masih aku perpanjang. Jadi bisa sekitar 500 sampai 700 kata. Ya, bahkan 300 pun juga boleh, bebas untuk anak-anak pendek lebih bagus lagi. Itu teman-teman. Selanjutnya prosesnya sama teman-teman. Cuma itu harus sering latihan lagi, sering baca, seperti tadi Kak Oci bilang, sering latihan. Jadi teman-teman setelah tahu cara menulisnya silakan coba. Itu sih nggak ada gimana-gimana teman-teman. Semoga materinya bisa diterima Di sini, dan kita bakalan hadir kembali di acara setelah Hari Raya Idul Fitri. Oke, teman-teman sudah bisa meninggalkan room di sini. Kita dengerin dulu tembang Bintang